Shalom, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita kembali belajar firman Tuhan dengan judul peringatan kasih karunia. Yang menjadi ayat inti kita diambil dari Yosua 4 ayat 23 sampai 24. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Jordan sampai kamu menyeberang, sama seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap laut Teberau, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya kamu senantiasa takut akan Tuhan Allahmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai manusia kita cenderung mudah melupakan hal-hal yang tidak selalu ada di depan mata kita. Begitu pula dengan bangsa Israel yang sering melupakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Karena itulah Tuhan memerintahkan agar mereka selalu membawa tabut perjanjian sebagai lambang kehadiran dan kuasa Allah di tengah-tengah umatnya. Ketika bangsa Israel bersiap menyeberangi sungai Jordan, Tuhan ingin mengingatkan mereka bahwa tidak memasuki tanah Kanaan dengan kekuatan dan waktu mereka sendiri. Keberhasilan penaklukan itu hanya akan terjadi bila mereka mengikuti cara dan waktu Tuhan. Saudaraku, sebelum Allah berperang bagi bangsa Israel, mereka harus terlebih dahulu menyucikan diri, membuang dosa, meninggalkan kemunafikan, dan menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Pengudusan adalah tanda kepercayaan bahwa Tuhan sendirilah panglima perang mereka. Saudaraku, mujizat penyeberangan sungai Jordan membuktikan bahwa janji Tuhan dapat dipercaya. Seperti tertulis dalam Yosua 3:5, mujizat itu adalah tindakan Allah yang dahsyat, adikodrati, menyatakan keunikan serta kasih karunia-Nya kepada umat pilihannya. Setelah mereka menyeberangi sungai itu, Tuhan memerintahkan agar batu-batu didirikan sebagai tanda peringatan. Batu-batu itu bukan sekedar simbol, tapi pengingat bagi setiap generasi akan kuasa Tuhan yang telah menolong mereka. Saudaraku yang berkata oleh Tuhan, setiap kali anak-anak Israel bertanya tentang batu itu, orang tua mereka akan menceritakan perbuatan besar Allah. Dengan demikian, ingatan itu tidak berhenti di satu generasi, tapi diwariskan turun-temurun. Demikian pula dalam kehidupan kita sekarang. Setiap pengalaman iman dan mujizat yang kita alami harus menjadi batu peringatan rohani, bukti kasih dan kuasa Allah dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk mengingat, memuji, dan menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Saudaraku, sebagai umat yang memiliki panggilan dan misi khusus, kita perlu senantiasa menyegarkan ingatan rohani kita, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Kita harus selalu diingatkan tentang asal mula kita, siapa kita di dalam Kristus, dan untuk apa kita dipanggil menjadi umat Tuhan. Namun, kita juga harus waspada. Israel rohani masa kini berada dalam bahaya yang sama seperti Israel zaman dahulu. Bahaya melupakan Allah dan menyembah berhala. Banyak orang yang mengaku memelihara Sabat, tapi hatinya jauh dari Tuhan, karena berhala dunia telah mengambil tempatnya di hati mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan telah berjanji bahwa bila umatnya mengasihi Dia dengan segenap hati, dan segenap jiwa dan segenap kekuatan, maka Ia akan memberkati kehidupan mereka berlimpah-limpah, bahkan menyingkirkan penyakit dari tengah-tengah mereka. Untuk itu, mari kita belajar dari pengalaman bangsa Israel, bahwa setiap peristiwa dalam hidup ini dapat menjadi pengingat kasih karunia Tuhan. Sabat pun diberikan bukan hanya untuk mengingat penciptaan, tapi juga untuk menantikan masa depan kekal di sorga, di mana umat tebusan akan tetap memuliakan Tuhan dan memelihara sabatnya untuk selama-lamanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan biarkan waktu menghapus ingatanmu akan kasih dan kuasa Tuhan. Dirikanlah batu peringatan dalam hatimu. Kenanglah setiap pertolongan Tuhan. Pujilah Dia. Bagikan kisah kasih karunia-Nya kepada dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.